hari ini langsung alhamdulillah ada 8 ya. Ada Nadia, Oriana, Halimatur, Amel, Leo, Aris, Dian. Nah, saya bagikan layarnya, kita mulai dulu pembelajarannya langsung. Nah, yang akan kita bahas untuk oke, langsung di materi pertama dulu. Kita cek silabusnya. Materi pertama yang dibahas adalah tentang jalan. Berikutnya nanti yang kedua adalah tentang jembatan. Yang ketiga tentang drainase daripada jalan dan jembatan. Nah, ada 3 item tersebut yang akan kita gambar di semester ini. Jadi di semester ini full kegiatannya gambar. Untuk teori yang di semester lalu yang hanya materi saja, kita akan laksanakan mungkin pada saat berjalannya pembelajaran, masalah pertanyaan tentang materi bisa ditanyakan langsung ke Bapak nantinya. Nah, langsung sekarang kita akan membahas tentang jalan. Nah, kebetulan Bapak sudah menyiapkan ada logo jurusan, ada etiket sesuai dengan versi cat yang dipakai. Bapak boleh bertanya rata-rata anak-anak kelas Bapak memakai cat versi berapa? Silakan langsung menjawab. 2018 Pak. Saya 2021. Oke. Nah, di sini Bapak memberikan beberapa penyimpanan, ada mulai cat 2007, 10, 13, 2018. Nah, ini etiketnya. Oke. Nah, ini catnya. Nanti kalian tinggal mengganti nama, mengisi di sini ya. Mengisi di sini. Ini rencana yang akan digambar. Lalu jangan lupa setiap kali pengerjaan awal selalu diisi dulu nama peserta, NISN, tempat prakteknya di mana, tugasnya apa, judul gambarnya apa, nama gambar, skala, tanggal pembuatan, dan nomor gambar diisi terlebih dahulu. Nah, oke, ini Bapak akan coba simpan dulu 2007 dulu yang pertama. Oke, biar enak nanti. Oke, 2007 sudah. Lalu yang pakai 2010 biar bisa buka juga. 2010. Lalu 2013. Nah, lengkap. Jadi yang mau pakai versi berapa saja, catnya sudah ada. Oke, nanti Bapak kirim selesai pembelajaran. Nah, Bapak sudah menyediakan 2 tipe macam pekerjaan gambar jalan. Ini kelihatan di layar, tidak ada jeda kan? Oke, bentar. Oke, bersih. Kelihatan jelas layar Bapak? Sambil dijawab tolong. Halo? Ya Pak. Lumayan jelas Pak. Lumayan jelas. Lumayan jelas Pak. Oke, coba dicek lagi. Nah, ini gambar yang pertama. Nah, ini namanya adalah peta situasi daripada jalan yang digambar atau yang akan dilaksanakan perkerasan jalan. Nah, ini kita anggap seperti kalau kamu lihat di Google Map. Nah, itu seperti ini bentuk jalannya. Nah, biasanya bagaimana cara mendapatkan data jalan ini? Seperti yang pada saat kalian laksanakan pengukuran menggunakan alat survei kemarin. Sebelum kita pindah semester waktu di sekolah yang sampai hujan-hujan itu kan. Nah, inilah data yang akan kalian dapatkan menggambar sketch seperti ini. Sebetulnya kalian harus menggambar kontur juga, tapi karena nanti semua anak belum ada yang masuk nih kalau Bapak sampaikan yang memindah data ke kontur kemarin,
nanti takutnya ada yang ketinggalan. Jadi kita pakai yang ini dulu yang sekiranya semua sudah menguasai CAD. Karena kemarin kan materinya masuk ke Excel ya kemarin ya untuk data input data survei. Jadi kita tidak lanjutkan dulu, kita lanjutkan yang di kemudian hari. Nah ini peta tanpa atasnya, peta situasi tanpa atas. Sedangkan yang di samping ini adalah potongannya, potongan jalannya. Ada beberapa macam bentuk potongan jalan, mulai dari yang seperti ini ya, dengan spesifikasi yang seperti kalian lihat. Kalau yang gambar yang pertama, coba dilihat gambar yang pertama ini, jalannya dipasang di bagian tanah asli, itu dilakukan galian atau urukan? Bapak bertanya, silakan. Gambar ini ada yang baru join, Bapak gabungkan dulu. Nah, Bapak ulangi lagi. Nah, silakan dilihat gambar yang beda-beda. Sorry. Nah, yang ini. Nah, gambar ini, oke, ini dia gambarnya di jalannya dikerjakan di atas tanah asli atau di atas tanah digali atau diuruk. Halo? Nah, kok lama? Ayo segera dijawab. Ini biar kita cepat, habis itu langsung menggambar. Digali atau diuruk? Tidak ada yang enggak jawab. Ayo silakan dijawab. Tidak usah takut salah. Di sini tidak ada menyalahkan Bapak. Jadi langsung aja sampaikan. Digali ya lawan. Diuruk kayaknya Pak. Digali. Kalau digali itu posisinya akan seperti enggak ada ya ini. Ini rata-rata diuruk yang ini. Kalau digali gambarnya akan seperti ini. Kalau digali umpamanya ada posisi tanah miring. Ada tanah miring seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita membangun jalan di sini. Ini tebing gitu ya. Kita bangun jalan di sini. Nah, gini. Terus yang ini dihilangkan. Yang ini dihilangkan. Bentar. Nah, yang terabsir ini. Yang terabsir ini dihilangkan, maka itu dianggap digali ya. Nah, seperti ini. Nah, ini hilang, maka ini digali, jalannya yang ini. Nah, kalau seperti ini, lihat di sini adalah garis permukaan tanah. Ini yang di kursor Bapak yang sedang Bapak gerakkan. Ini simbol tanah, simbol tanah. Nah, ini simbol lapisan leveling sirtu ya, berarti awal-awal dikasih pasir dan batu, lalu lapisan aus. Lapisan ausnya ini adalah batuan ukuran sekitar 8 cm ya, tebalnya 8 cm. Ini biasanya batu gunung. Lalu sampingnya ini temberengnya ini adalah tanah uruk biasa. Lapisan atasnya ada yang aspal. Nah, sekarang Bapak balikkan dulu layar Bapak. Sedangkan untuk gambar yang kedua, ini sama, peta situasi bagian atas jalan sesuai dengan medannya masing-masing. Nanti Bapak jelaskan bagian-bagiannya. Lalu di sini adalah yang membedakan adalah lapisan atasnya ini laston, berarti beton yang dipakai untuk yang ini. Jadi ada dua macam nanti yang akan digambar untuk jalan. Yang pertama lapisan perkerasan dengan aspal, yang kedua lapisan perkerasan dengan beton. Nah, ini yang dikerjakan apabila kamu mengerjakan pekerjaan jalan. Nah, seperti ini. Yang digambar sederhana, lebih sederhana daripada menggambar rumah, tetapi ada beberapa hal yang harus dikuasai. Karena lapisan pekerjaan jalan ini adalah sebenarnya adalah kalau di bangunan gedung dia hanya bagian pondasi saja.
Jadi pekerjaan pondasi sampai lantai. Jadi tidak lebih dari itu. Nah, tapi ada perhitungannya, karena itu kita harus memperhatikan atau tahu peraturan menggambar. Karena itu Bapak tadi sudah menyiapkan ini dasar-dasar dulu yang harus direview ulang ya, diingatkan lagi. Macam-macam skala. Nah, biar tidak salah, karena biasanya lama nggak menggambar itu standarnya lupa. Nah, nih ya, garis gambar, garis bayangan itu titik-titik, garis potong itu strip, ya. Garis ukur itu ada tanda anak panahnya. Garis titik strip itu biasanya untuk bangunan bagian benda yang terpotong tapi masih ada terusannya. Nah, ini macam-macam keterangannya. Nanti kalian, Bapak hanya mengingatkan saja, mereview ulang. Ada yang baru join lagi, Bapak gabungkan dulu. Review ulang saja. Ini bisa ditanyakan ke guru gambar tekniknya. Lalu kita ke bagian bawah. Nah, kenapa kok Bapak tunjukkan ini? Agar kamu nanti pada saat pakai CAD kan sudah diajari sama Pak Gunadi. Di sini ada layering. Nah, layering di sini fungsinya adalah memunculkan land width tebalnya. Nah, juga pemilihan di sini. Nah, namanya apa? Contoh di sini dinamai garis nyata benda atau garis tepi. Nah, tebalnya berapa yang dipilih? Nah, inilah peraturannya, 0,6 untuk garis tepi atau 0,8. Berarti kamu buat di sini layernya adalah garis tepi, ukurannya berapa? Nah, ganti di sini. Nah, dipilih sesuai yang di situ tadi. Nah, boleh dicatat, kalau nggak Bapak catatkan. Nah, cara mencatatkannya mudah sekali kan. Ini Bapak potongkan. Nah, oke, Bapak kirimkan ke WhatsApp. Nah, nanti silakan dicek sendiri ya. Oke, sudah Bapak kirim. Itu persyaratan tebal-tebalnya dan fungsi garisnya. Jadi kalau garis petunjuk, garis bantu, garis ukur, potongan khayal, ataukah garis simetri, garis sumbu, atau garis pemotong. Nah, ini macam-macamnya. Nah, sekarang kita ke skala dulu. Skala ada pembesaran, ada skala penuh, ada skala pengecilan. Kalau skala pembesaran itu maksudnya untuk apabila kamu mau membuat detail. Contoh, kita ke gambar yang sudah ada saja, kita cek dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini detail tikungan, maka skalanya harusnya yang dipakai skala pembesaran. Tapi kalau pembesaran yang di sini ini lebih besar seperti ini, biasanya ini dipakai untuk pekerjaan yang lebih kecil. Nah, sedangkan kita kan lingkupnya malah pekerjaan yang lingkupnya besar. Lebih kecil maksudnya apa? Contoh, mau menggambar baut, mau menggambar mur, biasanya ini untuk orang teknik mesin atau otomotif atau anak listrik yang menggambar benda-bendanya kecil. Sedangkan kita kan lingkupnya lebih luas lagi ya, sekarang malah kilometer yang dipakai. Berarti skala pengecilan yang kita gunakan. Skala pengecilan yang biasa dipakai itu perbandingannya 1:2, 20 berkelipatan, 200, 2000, 1:5, 1:50, 500, 5000, dan 1:10, 1:100. Nah, ini kelipatan yang mudah untuk digambar. Apabila ada permasalahan, contoh skala yang dipakai pengen keluar dari acuan ini, diperbolehkan, tapi nanti permasalahannya adalah akan ada kesusahan pada saat mengukur menggunakan penggaris atau meng-cross check ukurannya itu benar atau tidak, karena pasti pembaginya nanti akan koma ya, tidak bulat 15 cm atau 15 meter dan seperti itu. Jenis skala. Nah, skala ada skala mendatar atau horizontal dan skala vertikal. Skala mendatar itu seperti ini. Nah, jadi yang digunakan di pekerjaan ini, nah seperti yang kalian lihat ini, gambar ukuran dimensi daripada detail talut di sini ini menggunakan skala horizontal atau skala datar. Sedangkan skala vertikal itu posisinya seperti ini.
skala vertikal itu menunjukkan ketinggian, biasanya ketinggian daripada bangunan. Nah, ketinggian daripada bangunan maksudnya gimana? Ini dari sini kan 50 cm, ini dari sini 80. Jadi kalau di skala vertikal ini kelipatan, dari sini ke sini ditulis di sini plus 50, naik lagi ke sini bukan ditulis 80 tapi 50 plus 80. Jadinya di sini dituliskan berapa? 130 ya. Jadi bukan dihitung per sini enggak, tapi naiknya ke sini berapa, seperti itu. Nah, terus ada skala miring. Nah, ini yang nanti sering dipakai di jalan. Coba dilihat di gambar yang Bapak buka ini. Nah, di bagian atas ini ada 3% kemiringannya. Berarti nanti pas waktu membuat seperti ini. Ketikkan PL atau L, klik ya kan. Klikkan pertama, tuliskan mungkin panjangnya 100. Habis itu tekan tab ya. Tab. Nah, jadi yang terseleksi itu di tampilan derajatnya ini akan terseleksi. Mungkin kalau 3 tulis 3. Nah, enter. Nah, berarti ini kemiringannya 3 derajat. Tinggal buat garis lurus di sini. Tekan F8. Nah, cek sudutnya. Cek sudut biasanya Bapak menggunakan utility ini. Nah, ini Bapak geser. Bagian tool atas ini sebenarnya bisa digeser-geser ya. Jadi nyaman, kalian biasa pakai yang mana terserah. Nah, ini untuk mengecek sudut. Nah, kita klik, nah, ketahuan angle-nya 3 derajat. Nah, seperti itu. Jadi benar gambarnya. Nah, ini skala miring, lalu skala balok. Nah, skala balok ini biasanya digunakan pada peta. Nah, bentuknya seperti ini penulisannya. Kayak rambu ukur ya. Bisa hitam putih, bisa putih merah biasanya rambunya, seperti itu. Standar huruf, nah sudah, ini sudah, tinggi huruf sudah, nanti kalian bisa cek sendiri. Nah, ini yang biasa dipakai, skala yang biasa dipakai ya. Nah, ini Bapak screenkan lagi biar kamu paham. Nanti kalau memang disuruh menggambar, inilah patokan skala yang dipakai pas waktu kalian Bapak kirimkan ke WhatsApp ya, silakan dicek. Skala yang dipakai untuk dibangun ilmu bangunan gedung 1:1 sampai 1:1000 ini yang biasa dipakai. Ini skala yang biasa dipakai untuk setiap pekerjaan. Nah, ini Bapak screenkan lagi juga biar enak. Ya, satu-satu. Oke. Nah, ini sampai yang ini aja, sampai yang jalan yang sedang kita kerjakan. Oke. Nah, ada juga bendungan, irigasi dan seterusnya. Ini macam-macam simbol, nanti silakan dikerjakan sendiri, dicari sendiri di guru konstruksi dan juga guru gambarnya. Nah, langsung saja kita sekarang ke bagian gambar. Nah, Bapak sudah menyiapkan etiket. Nah, ini etiketnya. Jangan lupa seperti ini. Contoh kita akan menggambar hari ini. Kita gambar dulu ini ya. Kita gambar dulu ini untuk gambar pertama. Di sini P0 plus 00 sampai P0 plus 900. Nah, ini posisinya di mana sih? Nah, ini P0 sampai 900. Nah, di sini. Jadi ini adalah detail daripada P0 sampai 900, bentuknya seperti ini. Jadi kalau dari posisi di sini sampai di sini dipotong, apabila kita anggap jalannya ini dipotong, dia bentuk perkerasannya adalah seperti ini. Posisi perkerasannya, perkerasan jalannya ya, seperti ini. Oke.
sekarang kita mencoba menggambar. Nah, ini Bapak sudah sediakan etiket, nanti kalian bisa cek sendiri. Nah, ini berarti saya namai pekerjaan menggambar jalan. Jadi silakan diganti menggambar konstruksi jalan gitu. Lalu gambar yang pertama potongan jalan. Apa tadi sih? Bapak lupa juga, kita cek dulu. Tadi yang gambar 4 kita tutup. P0 sampai dengan P0 plus 00 sampai dengan P0 plus 9. Potongan jalan enter P0 plus 00 sampai dengan P0 plus 900. Nah, ini skala yang dipakai di sini 1:25. Selisih 1:25. Nah, ini sesuaikan dengan yang di sini. Jadi potongan jalan skala 1:25. Tahu cara membuat enhance atribut ini? Nah, apabila nanti pas gambar Bapak ini semua ini hilang gini ya, ini tiba-tiba hilang deal seperti ini, maka kamu mencari ini, kamu bisa menekan Ctrl 3 kalau nggak salah ya. Ctrl 3, di sini ada tool palette. Nah, di bagian tool palette di sini kamu cari yang namanya notasi, pilih yang bukan yang imperial tapi pilih yang metrik. Nah, di sini ada drawing title metrik. Nah, ini klik, arahkan ke. Nah, ini skala yang mau dipakai. Klik OK, taruh di sini. Kalau ternyata dia lebih kecil daripada yang sudah ada, diskalakan. Tekan SC, diseleksi tadi. Klik titiknya, tarik ke kanan atau tarik ke kiri, atau ke atas atau ke bawah, atau terserah ya. Ini karena F8 nya Bapak nyalakan. Tarik, sesuaikan. Nah, baru diklik 2 kali. Nah, baru diganti, mungkin potongan jalan, skala, arahkan ke skala 25. Lalu view number. Nah, di sini bagian di sini adalah membedakan pekerjaan. Jadi lingkaran ini fungsinya untuk membedakan pekerjaan apa ini, pekerjaan konstruksi kah, atau pekerjaan arsitektur kah, atau pekerjaan mechanical engineering kah, atau mechanical electrical. Nah, itu pengkodeannya di sini di bagian ini. Kalau ini konstruksi berarti tulis STR ya, struktur. Klik OK. Nah, seperti ini jadinya. Kalau proporsinya masih kurang pas, ini bisa ditarik. Nah, tarik. Kalau tulisannya SR ini terlalu besar, view numbernya ini teks bisa diganti ya. Bagian SR ini bisa diganti teks hex. Nah, ini kita bisa kecilkan headnya ini. Ctrl A, saya ganti mungkin 25. Kita cek, klik OK. Nah, sudah pas seperti ini. Seperti itu cara untuk memunculkan ya. Jadi tekan Ctrl 3 untuk memunculkan tool palette, pilih annotation, lalu pilih drawing title metric. Oke, bisa dipahami semuanya? Tolong diberi tanggapan, dijawab biar kita bisa lanjut. Bisa. Oke, Bisa, Pak. Oke, ini ganti tanggalnya, tanggal hari ini tanggal 14 bulan 1 tahun 2001, nomor gambar pertama. Oke, baru kita mau mulai menggambar. Sebelum mulai menggambar, klik dulu, dilihat dulu. Di sini ada beberapa macam, ada arsir, ada dimensi, ada teks, ada len. Berarti
Bapak pas waktu membuat etiket ini, layernya akan saya tambahkan ya, plus tambahi layer dimensi, tambahkan lagi, bisa ALTN untuk nambah langsung yang 1 2 3 gitu. F2 untuk mengganti namanya, dimensi, terus di sini arsiran, lalu di sini pilih teks, lalu di sini ada lagi apa namanya, plan. Nah, tebalnya berapa? Nah, tadi kan sudah ada ketebalan di sini. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di standarnya tadi. Ini untuk garis tebal kontinu 6, untuk garis tipis itu 0,1, untuk garis putus-putus 0,3, garis tipis lagi untuk garis sumbu itu 0,2, garis tepinya 0,6. Nah, kita cek sekarang di gambar. Di sini yang ini tebalnya 0,6, ini 0,2, 0,3, arsir ini 0,1, teks 0,3. Oke, kita ganti di sini. Warna juga kita boleh ganti ya, terserah kalian yang sekiranya kalian suka. Bapak ini ngasal saja ini ya. Arsir tadi kita pakai 0,1, di sini adanya 0,18. Oke, saya pakai 0,18. Lalu untuk dimensinya saya pakai 0,18 juga, agak 0,18 agar tipis. Lainnya pakai 0,2, teksnya pakai 0,2 juga, lalu tambah lagi garis potong. Tadi kita gunakan 0,6. Oke, warnanya kita ganti merah. Sudah selesai layer. Kalau sudah selesai satu pekerjaan, jangan lupa disimpan langsung. Oke, disimpan langsung ya, jangan lupa disimpan. Oke, ini karena Bapak nyimpan dengan nama baru, Bapak simpan aja dengan nama baru. Jobnya selalu difolderkan ya, kalau punya pekerjaan selalu difolderkan agar pas waktu kita mencari itu lebih nyaman mengerjakannya. Oke. Oke, sudah selesai penyimpanannya. Langsung kita mulai menggambar. Yang pertama kali digambar adalah ini. Kita membuat garis dulu untuk memisahkan ketebalan. Ya, ketebalan dulu. Kita anggap menggambar itu dari as tengah ini dulu. Ya, menggambar dari as tengah ini dulu. Oke, biasanya kalau Bapak menggambar itu Bapak akan buat seperti ini. Oh sebentar. Kita tadi belum bahas skala ya. Skalanya 1:25. Sementara yang ini tadi skala 1:100 etiketnya. Maka agar menjadi 1:25, ini kopnya ini saya copy ke sebelah. Saya copy ke sebelah dulu. Oke, biar yang ini skala 100, sorry. Biar nanti ada yang asli. Nah, ini 100. Kalau mau 25, ini dibagi SC klik titik 0,25. Nah, ini skala 1:2
Ini skala 1:100. Bisa dipahami? Halo? Bisa Pak, bisa. Oke, kalau ada permasalahan atau kalian tidak memahami, tolong segera bilang, Pak, saya tolong diulang. Pak, saya tolong diulang. Oke? Oke, kita lanjut lagi di penggambarannya tadi. Nah, jadi kita menggambar di sini, yang kecil ini. Pada saat menggambar awal biasanya Bapak menggunakan konstruksi lem. Saya munculkan dulu ini komennya. Cara memunculkan komen ini tahu kan? Apa perintahnya? Apa perintah komen? Klik 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 klik, kok nggak ada gapean ini, gimana ini? Ayo yang Halim ini ada nggak orangnya? Puji, Amel, Rahma, ini mana wajahnya? Bapak nggak ngelihat. Nadia, yang izin tadi Oriana katanya lagi sakit. Nah, biar Bapak lihat wajahnya yang ganteng-ganteng ini ya, yang cantik-cantik ini. Oke, apa perintahnya untuk ini? Memunculkan komen. Nah, langsung saja wis lama. Komen itu kontrol 9. Oke, menghilangkan kontrol 9 juga ya komen. Jadi perintahnya biar kelihatan. Tekan XL untuk X-line, tekan vertikal V ya, atau tekan di sini, klik di sini. Ini garisnya seperti ini. Langsung singgungkan ke garis asnya yang bentuk segitiga ini. Sudah dapat. Nah, ini garis sumbu. Ya, terus buat satu lagi X-line horizontal, taruh di tengah-tengahnya sini. Oke. Jadi ini tengah bidang ya. Tapi kalau tengah bidang ini kan tengah bidang kertas yang ini ya, garis seperti sini. Tapi kan kita mau di tengah gambar yang ini. Nah, biar di tengah-tengah kita geser. Nah, dia tengah-tengahnya sini harusnya. Ini mana kok nggak muncul tengah-tengahnya? Gimana kalau tengah-tengahnya tidak muncul seperti ini? Tahu solusinya nggak? Nah, solusinya seperti ini biasanya Bapak. Copy dulu ke sini. Oke, sudah dapat. Tekan TR, klik 1, klik 2, enter, putus. Nah, jadi kita bisa mengkopikan garis ini ke asnya. Nah, akhirnya segitiga tengahnya muncul. Baru yang di sini dihapus. Oke, sorry, kok Bapak hapus semua. Nah, ini. Nah, jadi 4 bidang seperti ini. Artinya kita bisa menggambar, gambarnya tepat di tengah kertas gambar atau media gambar yang ada. Nah, pertama yang harus digambarkan adalah ini, kita pahami dulu. Lapisan lapen ini tebal 5 cm. Lapisan aus ini tebalnya 8 cm. Lapisan leveling sirtu ini tebalnya tidak dituliskan di sini, jadi kita cross check ke samping. Nah, sirtunya sekitar 20 cm ke bawah. Oke. Sudah dipahami? Dengan kemiringan jalannya adalah 3 derajat. Oke. Ada yang ditanyakan? Maaf Pak, bisa diulang? Di bagian mana? Yang tadi, soalnya tadi putus-putus. Oke, Bapak ulang lagi. Yang tadi itu mana sih? Bapak juga bingung ini, yang tadi yang mana. Jadi ulangnya yang bagian mana? Kamu yang putus-putus di bagian mana tadi? Oke, Bapak ulang sampai dari ini dulu ya. Membuat ini garis as ini. Garis as. Iya. Oke, Bapak ulang lagi. Pertama tekan XL. Oke, tekan vertikal, taruh di asnya. Tapi kalau asnya tidak muncul seperti ini, ya sudah, ditaruh sembarang dulu. Terus enter lagi untuk mengulang perintah. Karena perintahnya masih X-line, itu bisa diulang dengan enter saja atau spasi. Tekan H atau tekan horizontal di sini. Klik asnya.
as daripada posisi kertas. Sudah, kamu bisa memotong dia, PR, ya, enter, klik sini, 1, klik di sini, 1. Ini sudah terpotong sih. Nah, ini sudah terpotong. Ini bisa dibuang, deal. Ini bisa digeser, ketemu asnya. Nah, seperti ini posisinya. Kita ganti dia ke layer 0 dulu. Nah, kita layer 0. Oke, ini untuk memposisikan sama seperti pas waktu gambar di manual, sehingga pas waktu gambar di CAD kalian juga posisinya langsung tepat di tengah gambar. Lanjut, bisa dilanjutkan? Sudah paham? Yang itu tadi sudah dipahami? Siapa tadi yang tanya tadi? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah langsung bilang sudah ya, biar kita tidak menunda lama. Lapisan lapen perkerasan 5 cm, lapisan aus 8 cm, leveling sirtu itu sekitar 20 cm. Nah, kita gambar seperti ini langkah pertamanya. Offsetkan garis yang pertama ini ke atas, offset 5. Atau kita set mulai gini aja, offset 20, terus offset lagi 8, offset lagi 5. Oke, kita cek benar enggak. Oke, 5, 8, 20. Nah, berikutnya lebar ke samping berapa? Nah, kita cek dulu. Lebar ke sampingnya di sini adalah, ini lebar jalannya 3 meter. Berarti ke sini 150, ke arah kiri 150, ke arah kanan 150, ditambah 50 sayapnya untuk berem tanah uruk. Oke. Kita offset 150, 150, offset lagi 50 cm. Oke, sudah selesai seperti ini. Nah, ini untuk kerangkanya. Lalu yang berikutnya lagi di sini adalah kemiringan. Kemiringan yang pertama adalah 3 derajat, kemiringan yang berikutnya adalah 5 derajat yang tepi. Nah, untuk yang bagian membentuk seperti ini kalian nanti menggambar bebas ya bentuk yang ini. Nah, sekarang kita cek dulu di bagian sini, kita coba membuat miring PL perintahnya, klik acuannya, mungkin acuannya di Bapak taruh sini dulu ya, arah ke sana. Panjangnya saya buat 150 lebih ya, 175, lalu tekan tab. Nah, akhirnya di bagian sudutlah yang terseleksi 14 derajat itu kita gantikan ke angka 3, tekan enter. Sudah dapat kemiringannya. Berikutnya kita pindahkan dia ke sini. Oke, dapat, sudah 1. Kita ganti ke garis line ini. Baru kita kopikan dia ke bawah sesuai acuannya di sini. Copy 1, 2. Oke. Agar kalian tidak bingung, kita menggambar satu sisi saja, karena dia sisi kanan dan sisi kirinya sama. Oke. Kita hapus dengan cara ketekan TR, seleksi garis as, enter, hapus yang di sini, enter. Nah, ini detail. Nah, kita fokus gambar sebelah kiri layar saja. Setelah ini selesai, masih ada satu lagi yang bawah yang harus di copy ya. Oke. Nah, dapat. Nah, setelah selesai, karena tadi batasnya 150 itu di sini, ini kita potong, ini yang berlebihan. PR, enter, 1, 2, 3, 4. Nah, berikutnya satu lagi yang di sini. Ini kemiringan yang dibutuhkan adalah berapa tadi kemiringannya?
5 derajat. Untuk bagian ini 5 derajat. Oke. Ini sampai atas ini 50. Toleransi ke sini ini sekitar 25 atau boleh 10 ya. Di sini. Oke, kita lanjutkan. Yang ini boleh dihapus sekarang. Kenapa? Karena acuan miringnya sudah dapat. Berikutnya kita buat PL di sini. Panjangnya lebih dari 150, 50 saja lah. 59 tab 5 enter. Oke, pindahkan dia ke sini. Potong dulu boleh. Untuk menyamakan layernya, kalian bisa mengklik di sini. Ada match layer atau tekan MA, enter atau klik kanan, klik garis yang layer yang mau disamakan ke layer yang mau disamakan. Nah, akhirnya layernya sama warnanya. Atau mau diganti warna sendiri juga diperbolehkan. Contoh mau warna yang lain agar dia beda. Nah, inilah. Oke, copy ke bawah. Oh sorry, karena ini kita cek dulu tebalnya berapa. Tebalnya ini berarti 8 plus 5. Jadi tebalnya segini. Tebalnya 8 plus 5 dia. Jadi ini di move ke bagian bawah. Oke. Jika sudah dapat seperti ini, kalian boleh menggambar bebasnya dulu. Nah, menggambar bebasnya yang ini kita cek dulu. Kita bisa meng-hatch dulu. Hatch yang atas ini adalah lapisan aspal papen. Oke, kita hatch, tekan H. Nah, di sini kita pilih untuk aspal. Aspal kita pakai yang mana ya? Aspal. Kita pakai solid saja untuk aspalnya. Klik di sini, lalu warnanya diganti. Kalau memilih warna selalu gunakan yang index color ya. Jangan menggunakan warna yang true color bagian atas ini. Pilih yang index color. Kalau warna yang di sini ternyata sedikit, kalian bisa ke more color. Lalu pilih yang index color di sini. Jangan yang true color. Karena apabila kalian mencetak true color, pada saat nanti cetak menggunakan print, walaupun kalian sudah monokrom, keluarnya akan tetap warna kalau pakai true color. Jadi pilihlah yang index color. Ini saya pilih warna 250. Kode warna 250 dengan transparansi sekitar 12. Sorry. Sini enter. Oke. Sudah dapat yang pertama, yang kedua menggunakan ini batu lapisan ausnya. Lapisan ausnya bisa di hatch. Karena ini batu pasang, Bapak pakai ini gravel. Menggunakan gravel, klik. Nah, ini karena simbolnya terlalu besar, gunakan 0,25 untuk simbol. Kalau masih kecil berarti 0,5. Sorry. 0,5. Kita cek dulu. Nanti 0,75. Oke. Nah, ini untuk gravelnya. Lalu bagian bawah ini sirtu. Jadi hatch. Klik di sini, gunakan skala 0,2. Nah, seperti ini. Kodenya sama, dua-duanya gravel tapi dengan butiran yang tidak sama.
Kenapa kok di sini? Nah, lihat di sini dia menggunakan simbol beton ya. Ini tidak boleh sebenarnya. Simbol segitiga seperti dengan titik ini adalah simbol pasangan beton. Ya, pasangan beton berulang biasanya menggunakan seperti ini. Jadi kalian tidak boleh pakai simbol yang ini untuk servo. Gunakan simbol yang tetap seperti ini. Nah, jika sudah, ini digambar sebagian kecil kalau di contoh. Sedangkan Bapak menggambar full total. Ya, ini mewakili. Maksud bentuk seperti ini adalah mewakili bahwa bagian bawahnya dilakukan pemasangan leveling sertu terlebih dahulu sebelum tanah keras. Nah, posisinya seperti ini. Nah, jika sudah, sekarang kita yang samping. Nah, kita selesaikan yang samping ini. Nah, ini ada lebihan sedikit, lebihan tanah dan bentuknya ini kita gambar. Ya, kita gambar bebas. Gambar bebas polilen ya. Kita taruh di sini satu. Miring ke sini. Miring lagi. Lalu saya tekan F8 biar lurus. Oke. Nah, di sini batasnya. Bapak akan kopikan ini. Nah, batas ini. Lalu Bapak tekan PL ya, buat ganggu aja. Oke, lepas. Lalu yang ini kita gantikan nanti ke layer. Nah, oh ya, layernya tadi garisnya belum kita ganti. Kalau dia garis potong, nah kita ganti yang ars dot ini. Oke, X. Nah, ini kita ganti yang garis potong. Kalau skalanya terlalu besar, tekan Ctrl 1. Nanti akan muncul di sini properties. Nah, di sini ada scale. Nah, tipe lens scale ini bisa kalian ganti. Kalau satu besaran 0,5, jadi dia lebih kecil, terbagi menjadi lebih kecil. Contoh Bapak ubah lagi 0,25, lebih kecil lagi 0,5. Bapak berikan 0,5. Lalu di sini ada global weight, ini untuk ketebalannya biar dia makin tebal. Bapak ganti 0,5 juga. Oke. Jadinya seperti ini. Lalu kemiringan yang bagian atas. Nah, ini miring ke sini. Oke. Dapat. Ini bisa dihapus. Ini bisa dihapus. Ini bisa dihapus. Kita cek dulu ke sini. Oh, masih ada satu lagi, simbol tanah. Nah, kalau simbol tanah, Bapak menyukai simbol tanahnya itu total. Ya, jadi digambar total dari bawah sampai dengan atas ke sini digambar total. Pada saat kenyataan di lapangan, biasanya dia tidak akan digali lurus seperti ini. Biasanya dia akan digali miring. Jadi Bapak akan ubah posisinya, akan Bapak gali miring. Ya, ini kalian bebas melaksanakan, yang penting sudut kemiringannya tidak membuat tanahnya longsor. Nah, seperti ini. Ini Bapak hapus dulu. Lihat sekali lagi. Oke, posisinya seperti itu. Ini ubah warna dulu. Oke, biar ada perbedaan. Ini kita bisa deal. Yang ini jangan. Nah, sorry, yang bawah masih dipakai ya. Yang bawah dipakai. Sebentar Bapak, kita jeda dulu. Ada pertanyaan? Bapak ngangkat telepon dulu, ada pertanyaan. Oke, bisa Bapak lanjut lagi. Ada pertanyaan tidak? Bapak terlalu cepat atau tidak? Bilang kalau Bapak terlalu cepat, kalau suara Bapak terlalu pelan atau kurang jelas, silahkan diulang lagi. Nanti bisa diulang lagi di uploadan video yang Bapak upload ya. Sekarang kita lanjutkan dulu lagi di bagian ini. Nah, kita akan membuat asiran yang di sini dulu. Yang ini dihapus. Kita cek dulu asirannya lurus saja, maka tekan hatch lagi.
klik, pilih ini ANSI 31 dengan angle-nya. Kalau di situ 45, kalau ini miring 45 buat 45 coba dulu 45. Nah, dia jadi lurus ke atas, berarti kita pakai 135. Nah, dia akan lurus seperti ini. Warnanya boleh diganti, pilih more color, warna tanah, inilah mungkin warna tanah. Oke, terus besarnya mungkin 0,5 biar agak jarang. Kalau sudah, sekarang kita ini garis ini 1 2 3 ini kita gabungkan, tapi tidak boleh ada lebihan seperti ini. Tujuannya apa, nanti kok ini di join dengan yang garis miring ini agar kita bisa membuat ketebalan arsiran tanahnya ya, tanah asli. Potong dulu TR, enter 2 kali, klik garis pertama, klik garis kedua, klik garis ketiga, tekan J, enter. Nah, ini akan jadi satu kesatuan, baru di offset sejauh mungkin 5 seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kalian bisa hapus yang ini, tapi buat garis bantu dulu di sini ya. PL, klik 1, klik 2, ini dihapus, deal, agar tetap terpisah. Lalu yang ini kita hedge, klik di sini. Nah, kenapa kok ini masih terbuka seperti ini? Karena biasanya di bagian ini belum menyentuh, atau bagian di sini belum menyentuh, akhirnya terhedge total. Kalau terhedge total jangan khawatir, tekan Z dulu, tekan X dulu, EX, enter 2 kali, klik 1, klik 1. Nah, ini berarti sudah nyambung, 1 sudah nyambung. Sudah nyambung. Nah, ini bisa dihapus. Oke, tekan head sekali lagi. Nah, sudah bisa. Sekarang baru kita ganti ke bagian arsiran tanah. Arsiran tanah biasanya pakai bapak pakai earth biasanya ya. Nah, ini bapak zoom dulu, pakai ke earth. Nah, baru warnanya kita ganti agar berbeda. Tanah asli itu agak sinilah. Oke, zoomnya sekitar 0,55. Oke, nah sudah jadi seperti ini. Baru yang bawah kita hapus. Nah, jika sudah jadi, tinggal diseleksi, tekan MI atau mirror, klik di sini, arahkan ke bawah. Oke, ini dihapus. Nah, detail jalannya sudah selesai seperti ini. Jadinya perkerasan jalan ini kita gambar dengan lebih detail daripada yang digambar ini. Nah, jadinya seperti ini. Oke, Bapak pause dulu nih. Oke, nah kita berikan keterangan. Pertama, keterangan ini LC. Ini harusnya nyaman sekali ya. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Memasukkan teks, apa perintahnya? Klik. Halo. Apa perintahnya teks? Halo. Tidak tahu Karis? Halim Rahma nggak ada yang tahu. Oh, ini bapak bawa raket loh ini ya. Ini ada raket, ini bisa pentung ini kalau di sini beneran. Ini kalau pas di sekolah nggak tahu. MT atau tekan T. Nah, kita balik lagi di sini. Atau tekan icon yang ada di layar. Ya, di layar ini multi tag. Jadi MT, klik di sini, scroll ke samping. Nah, lihat fontnya. Cara mengatur font, kalau fontnya ini lihat ini 2,5. Kalau ini tadi segini, ini tadi ya. Bentar. Kalau ini tadi
Kalau ini tadi setinggi ini tadi aja 5 tingginya, ya kan, 5 cm. Maka kalau mau huruf setinggi ini kan 5 cm, ini sekitar 10 berarti, atau 12. Maka pas waktu MT seleksi di sini, kamu menuliskan huruf ini, fontnya diganti dulu ke 12, enter, baru tekan mungkin L, enter. Ini bisa di copy, CO, kopikan ke agak ke bawah. Ini karena kenapa kok seperti ini? F8 nya nyala, tekan, matikan, klik di sini, gantikan C. Oke, turunkan. Nah, oh balik, C nya yang atas. Oke, move di atas, klik, L nya turunkan ke bawah. Perintahnya move. Ini perintah, lihat di sini pasti ada perintah terakhir yang Bapak jalankan. Lalu di sini ada sudut dan arah 3 derajat dan 5 derajat. Oke, kita pakai keterangan di sini, kopikan ini ke atas. Oke, kopikan ke atas, polyline, klik 1, klik 2, klik 3, klik 4, enter, here. Sudah ada seperti ini. Kalau terlalu besar bisa dikecilkan. Bapak tidak suka hapus, Bapak scale aja 0,5. Nah, jadinya lebih kecil. Tekan heads, klik tengah, ganti ke solid, ganti warna, layer, enter, lalu tekan MT, klik di sini. Nah, agar MT-nya ini sudutnya sesuai dengan bentuk, tekan UCS, tekan ini OP, klik di sini, lalu tekan lagi MT, kebalik, UCS, OP, nah seperti ini. Y-nya harus ke atas arahnya, X-nya samping. Terus tekan MT, klik di sini, tekan tadi ketinggiannya kita pakai 5, enter. Di sini tulis 3, pakai simbol degree, derajat. Oke. Agar mengembalikan UCS-nya ke samping, tekan UCS, enter, tekan W, enter. Nah, ini logonya sudah di samping. Nah, ini tinggal kita kopikan ke sebelah. Kopikan ke sini. Ganti sudutnya 5. Tidak perlu terlalu benar, tidak apa-apa. Agar sama dengan yang di sana, tinggal mirror. Nah, ini yang sebelah sini hilang, mirrorkan balik. Nggak mau dia, ya udah. Kalau nggak mau, kopikan aja yang dari bawah. Oke. Nah, ada yang salah tadi pas waktu mirror. Kalau salah tidak apa-apa ya. Kalau salah, diulang lagi, cek di mana pas waktu kalian salah memakai rumusnya. Nah, ini tengahnya, ini tengahnya. Oke, enter. Nah, sudah pas. Berikutnya kita berikan keterangan ini. Nah, keterangan ini menggunakan leader. Ya, keterangan seperti ini menggunakan leader. Jadi kita ke bagian
annotation, di sini ada yang kecil nih, ya, ada leader. Nah, biar lengkap, larilah ke bagian annotation yang atas, yang ini ya. Di sini ada multi leader. Nah, di sini ada tanda panahnya. Nah, ini untuk melihat bentuk yang kalian inginkan. Apakah ini mau tanda panah atau bagaimana di bagian motif. Nah, di sini ini bisa diganti sesuai dengan yang kalian inginkan. Contoh ini bulat, saya ganti sisinya 4 tetap, leader konstruksinya segitu. Oke, klik OK dulu, close, multi, kita klik di sini, klik. Oke, biar enggak goyang-goyang ini, tekan F8, klik di sini. Oke, ketinggian hurufnya disesuaikan. Kalau segini aja kecil tadi 5, saya pakai 7, enter. Ini namanya apa? Kita cek dulu. Oke, sementara gitu dulu. Urukan brem tanah. Klik 2 kali, Ctrl A, urukan. Lalu di sini ada 1, 2, 3 lagi. Nah, biar saya membuat, saya klik di sini satu, lapisan kaos. Lihat, ukuran font itu menentukan pada saat di print. Ya, agar jelas. Lihat, font ini terlalu kecil untuk bagian di sini, sedangkan ini tadi yang sudah kita sesuaikan, ini menggunakan ukuran 7. Mungkin terlalu besar, saya akan pakai 5. Oke. Nah, agar sama, coba kita match, bisa nggak sih kalau di match? Oke, bisa. Nah, jadi silakan langsung buat, nggak apa-apa. Baru nanti disamakan di akhir. Lapisan aus tebal 8 cm, lapisan aspal lapen tebal 5 cm. Lihat, ini fontnya ukurannya tidak sama. Saya menyamakannya, saya tekan MA, enter, klik yang pertama, klik yang kedua. Nah, ukuran fontnya akan sama. Lalu leveling sirtu. Oke. Yang terakhir leveling sirtu, leader, klik di sini, tarik ke atas, samping, leveling ya tadi, leveling sirtu TB 20 cm. Oke, bersama tekan match, klik 1, 2. Apalagi keterangannya. Nah, berikutnya ini jarak. Jarak di sini kita menggunakan dimensi. Ya, dimensi itu kita klik ini sebenarnya ya. Saat klik di sini, kalau di sini sampai di sini 50. Oke, saya turunkan sedikit dan pas nanti 50. Nah, dimensi berikutnya biasanya saya menggunakan perintah DCO. Nah, jadi dia langsung menerus seperti ini. 1, 2, enter.
Kalau ukurannya terlalu kecil, kita bisa mengganti dengan tekan di enter. Cat yang ini modify, tag hexnya diganti ke angka yang sama dengan yang ini, mungkin 5. Klik OK, set current, close. Nah, sudah seperti itu. Agar matching lah dengan mode kita, ini juga bisa diubah di bagian teks ya. Di sini saya suka yang center. Oke. Ini vertikalnya saya ubah center ya, biar di tengah-tengah garis. Nah, seperti ini. Kita cek lagi adakah kekurangan. Nah, sudah. Oh, dia pakai simbol yang seperti ini. Oke, kita ganti karena punya kita menggunakan panah. Di enter, modif. Di sini kita ke bagian simbol. Nah, ini arsitektur tick, arrow-nya 2,5. Kita cek apakah sudah pas. Oke, kalau kurang besar, di lagi modif. Di sini ada arrows, gantikan 4, set current. Nah, sudah, tinggal pemberian nama. Nah, karena ini sudah ada skala seperti ini, nah, kita tidak perlu memberikan keterangan karena kita sudah memberikan keterangan potongan jalan di sini dan detailnya ini. Nah, gambar pertama sudah selesai. Oke, jadi tugas kalian yang pertama adalah menggambar potongan jalan bentang 300 seperti ini. Oke, Bapak selesaikan. Cara mencetaknya, tekan Ctrl P atau tekan plot. Oke, lalu dipilih di sini mau dicetak dengan ukuran kertas berapa. Kalau sudah menyiapkan, kalau belum maka saya akan buatkan yang dari awal. Ini akan dicetak di PDF dengan kertas A4 atau AutoCAD PDF small file dengan file yang kecil. Baru dipilih ukuran kertasnya yang diinginkan, ukuran kertas A4, landscape, ya, monochrome. Nah, biasanya setelah selesai Bapak akan masuk ke properties di sini, lalu saya pilih modif paper-sis, saya pilih kertas yang sama ISO full bleed A4. Nah, ini saya modif, ini 00, saya pastikan sudah 00 dulu. Nah, kalau sudah pasti seperti ini, saya tidak perlu mengulang lagi, langsung klik Windows, klik bagian ujung sampai dengan ujung, pastikan yang garis merah ini sudah the point. Jadi pas waktu di preview, nah, bagiannya pojok sudah hilang, bagian yang sini sudah selesai seperti ini. Nah, apabila tebalnya masih seperti ini, maka ada yang kita lupakan. Yang kita lupakan adalah kita belum mengatur layernya sesuai dengan fungsinya. Jadi kita ganti dulu layernya sebelum kita lanjut. Ini sama ini dan ini termasuk layer teks. Oke, baru sekarang kita cross check lagi. Print yang tadi, printer, small file, ISO full bleed. Oke, seleksi ulang, 1, 2, preview. Nah, jika sudah, kalian, oh ini masih ada yang garisnya masih warna. Kenapa? Ini tadi yang Bapak bilang, kalau kita tidak memilih garisnya sesuai dengan apa namanya warna yang true color dan tadi yang index color. Kalau true color dia akan tetap warna seperti ini.
Jadi kita bisa ngecek dulu, usahakan sebelum nyetak itu di preview dulu, jadi biar enak ya, biar kita nggak ngulang-ngulang. Nah lihat, kita cek dulu ini garisnya bener nggak. Nah ternyata benar, ini tadi bapak milih yang true color bukan yang index, jadi dia tidak bisa tercetak dengan warna yang gelap, pasti warnanya akan asli, jadi kita harus samakan. Nah, sudah saatnya sekarang kita cetak. Ulangi lagi perintahnya, sama, plot ulang 1 2. Oke, kalau sudah klik OK, simpan dengan nama tugas kalian tadi. Ini bapak masukkan ke simpanan tugas praktek. Oke. Tugas praktek 1 save. Oke, sudah selesai. Kita cek tugasnya apakah sudah beres. Nah ini tugas praktek 1. Nah gambarnya sudah selesai seperti ini. Nah, sudah selesai, nanti silakan tugasnya dikirimkan ke bapak. Oke.